Dalam situasi yang seperti ini, dapatkah kita mengucap syukur? Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus Kristus ada beserta dengan saudara. Kita bertemu lagi di dalam renungan pagi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, sebelum kami memulai hari kami hendak merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan dan sukacita di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur atas pemeliharaan-Mu bagi kehidupan kami sekeluarga. Sejak semalam kami istirahat tidur, Tuhan bangunkan di dalam kekuatan dan kesehatan. Kami percaya Bapa bahwa hari ini akan berlangsung penuh dengan anugerah dan berkat-berkat-Mu. Kuasai hati kami dengan Roh Kudus, sehingga kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, marilah kita mendengarkan firman Tuhan dari kitab Mazmur 139 ayat yang ke-14. Kitab Mazmur 139 ayat yang ke-14. Di sana dikatakan demikian: Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita masuk di dalam situasi zaman yang penuh dengan keprihatinan. Kita harus ekstra menjaga kesehatan kita. Kita harus ekstra berhati-hati. Kita harus hidup dengan kebiasaan yang baru, dengan pembatasan-pembatasan di segala bidang. Kita hidup di dalam kecemasan dan ketakutan. Kita mendengar kabar-kabar yang makin membuat kita takut dan khawatir. Saudara-saudara, di dalam masa atau zaman yang seperti ini, seringkali kita merenungkan di dalam kehidupan kita. Masa yang demikian sulit ini, apakah masih ada hal-hal yang dapat kita syukuri? Atau mungkin lebih lagi, apakah dalam situasi yang seperti ini kita masih bisa mengucap syukur? Sedangkan ucapan syukur atau ungkapan syukur adalah syarat utama untuk kita menjadi bahagia, untuk kita menemukan kebahagiaan. Karena tidak akan ada kebahagiaan tanpa kita merasa berterima kasih atas sesuatu yang kita terima di dalam kehidupan kita. Nah, jikalau hampir tidak ada hal yang dapat kita berikan ungkapan syukur, lalu di manakah datangnya kebahagiaan di dalam kehidupan kita? Saudara-saudara, pemazmur menulis ini bukanlah sandiwara, tetapi lahir dari kejujuran hatinya setelah mengalami berbagai hal di dalam kehidupannya. Pemazmur juga adalah manusia biasa seperti kita yang tidak hanya merasakan kegembiraan,
tetapi juga mengalami hal-hal yang secara umum dinamakan sebagai kesedihan atau kedukaan, atau situasi yang sangat sulit. Tetapi dia menulis di dalam ayat ini, "Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya." Saudara-saudara, benarkah demikian? Benarkah ini ungkapan terdalam dari pemazmur yang secara jujur diungkapkan? Bukankah secara logika harusnya kalimat ini berkata, "Tuhan, aku mengucap syukur atas ini. Dan aku bersedih dan sulit untuk bersyukur atas ini. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setiap manusia mempunyai sistem respon di dalam kehidupan. Tuhan melengkapi kita untuk melakukan pilihan atas apa yang kita alami, atas apa yang kita lihat, atas apa yang sedang kita rasakan. Lalu dengan pilihan itu kita dapat menentukan sikap seperti apakah yang harus kita percayai. Saudara-saudara, orang bisa saja menanggapi setiap peristiwa dengan negatif, sehingga semua terlihat begitu mengecewakan, semua terlihat begitu menyedihkan, dan tidak ada kegembiraan sama sekali. Tetapi sebaliknya, orang juga dapat memilih untuk melihat dengan cara yang lain segala peristiwa yang terjadi, mulai mendalami ada apakah di balik semuanya itu yang Tuhan hendak sajikan di dalam kehidupan kita sebagai bagian dari rencananya. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hal yang tidak dapat berubah adalah Tuhan yang baik tidak akan memberikan yang tidak baik di dalam kehidupan kita. Tuhan yang baik tidak mungkin akan memberikan rencana yang tidak baik di dalam kehidupan kita. Nah, jikalau itu yang menjadi kebenaran yang dipegang oleh pemazmur dan juga kita saat ini, maka kini tugas kitalah untuk memilih di dalam mengendalikan sistem respon kita. Apakah kita hendak tergesa-gesa menilai segala sesuatu sebagai kesedihan, sebagai sumber kekecewaan karena bertentangan dengan apa yang ku kehendaki, karena kebahagiaan yang dirindukan ternyata tidak seperti yang kita harapkan? Ataukah kita masuk dengan penuh kepercayaan kepada rencana Allah yang indah, yang kemudian membawa kita untuk melihat kembali satu persatu dari setiap peristiwa yang kita alami. Lalu di sana kita mohon pertolongan Tuhan untuk menemukan apa sesungguhnya hal baik di balik segala peristiwa yang tentunya merupakan bagian dari rencana indah Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pemazmur yang adalah manusia seperti kita menemukan rahasia kebaikan Tuhan di dalam setiap peristiwa. Dia berkata, "Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat,
dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Saudara dikasihi Tuhan, mungkin kita tidak pernah tahu rencana indah Tuhan apa yang sedang Dia persiapkan bagi kita, sehingga kita harus mengalami hal yang seperti ini. Tetapi, bukankah hati kita percaya bahwa pribadi yang mengendalikan kehidupan kita, pribadi yang mengendalikan segala peristiwa, adalah pribadi yang sungguh-sungguh mengasihi kita? Pribadi yang tahu benar apa yang terbaik di dalam kehidupan kita. Akhirnya saudara dikasihi Tuhan, kesimpulan apa yang dapat kita ambil dari firman Tuhan ini? Pemazmur mengajak kita untuk tidak tergesa-gesa di dalam memandang segala sesuatu, lalu menilai buruk, lalu memberi label negatif, lalu memberi nama kesedihan, lalu memberi nama musibah, lalu memberi nama beban. Namun sebaliknya, dalam hati kita yang penuh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang begitu mengasihi kita, ada sebuah kemauan untuk melihat kembali, untuk memohon pertolongan Tuhan, agar kepada kita dinyatakan hal-hal indah yang tengah dipersiapkannya bagi kita, sehingga dengan demikian mulut kita tidak akan pernah kehilangan pengucapan syukur. Dan ketika Tuhan satu persatu menyatakan kepada kita, di sanalah kita akan tahu betapa besarnya kasih Tuhan atas kehidupan kita, betapa mulianya Tuhan yang merencanakan segala yang terbaik di dalam kehidupan kita. Mulailah hari ini dengan pengucapan syukur atas segala sesuatu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa, terima kasih, tanamkan firman-Mu ini di dalam kehidupan kami. Meskipun sulit, karena kami harus mengubah kebiasaan lama di dalam kami memakai cara pandang kami. Lalu kami berubah memakai cara pandang yang mengenali kasih-Mu, yang Engkau curahkan di dalam setiap rencana indah-Mu di dalam kehidupan kami. Berkati setiap keluarga-keluarga. Berikan kekuatan, kesehatan, keselamatan, perlindungan. Berkati hari ini penuh dengan berkat-berkat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tetap semangat saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.